Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Wijana, kelas dari akuntansi C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarinde Sinta. Saya dari kelas akuntansi C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Nurusofi dari kelas akuntansi C. Mohon maaf bila suara saya kecil karena suara saya lagi serak. Mohon dimaklum. Terima kasih. Pengertian outline yaitu rencana teratur tentang penyusunan gagasan kerangka karangan. Ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai diam kerangka atau tulisan. Manfaat kerangka karangan. Yang pertama, mempermudah penulis untuk menguraikan setiap permasalahan dalam tulisannya. Lalu yang kedua, mempermudah penulis dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran. Dan yang ketiga, mencegah penulis agar tidak menuliskan suatu ide sampai 2 kali. Dan yang terakhir, membantu pengarang mengatur atau menempatkan klimaks berbeda-beda pada karangannya. Macam-macam kerangka karangan berdasarkan sifat rinciannya. Yang pertama, kerangka karangan sementara atau non-formal, berbentuk sederhana, hanya berisi bagian-bagian utama artikel. Yang kedua, kerangka formal, mengikuti konvensi isi dan format yang memperlihatkan secara jelas hubungan ide secara teratur atau berurut. Kerangka formal dapat berupa kerangka topik, masing-masing butir topik berupa kata atau frase, dan juga kalimat. Kerangka kalimat yang termasuk kerangka kalimat yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, kerangka topik. Kerangka topik dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap dan menggunakan kata atau frase. Dan yang ketiga, gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Tahapan menyusun kerangka karangan. 1. Mencatat gagasan. 2. Mengatur urutan gagasan. 3. Memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. 4. Membuat kerangka karangan. Contohnya, topik kekayaan alam di lautan Indonesia, topik batasannya penangkapan ikan di lautan Indonesia, dan judulnya mengaruk perahu nelayan yang tidak dilengkapi dengan sarana pengawet dan pengolah ikan terhadap hasil tangkapan ikan. Kelima, mengembangkan kerangka karangan. Syarat kerangka karangan yang baik. 1. Tesis atau pengungkapan kasus harus jelas. Pilihan topik yang merupakan yang khas, kemudian tentukan tujuan yang jelas. Kemudian buatlah tesis atau pengungkapan maksud. 2. Tiap unit hanya mengandung 1 gagasan. Bila 1 unit terdapat lebih dari 1 gagasan, maka unit tersebut harus dirinci. 3. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis sehingga rangkaian ide atau pikiran itu tergambar jelas. 4. Menggunakan simbol yang konsisten. Susunan pola kerangka karangan. Ada 2 pola terpenting yang lazim dipakai untuk menyusun kerangka karangan, yaitu 1. Pola alamiah. Kenapa disebut alamiah? Karena penyusunan unit-unit bab dan subbabnya memakai pendekatan alamiah yang esensial, yaitu ruang, tempat, dan waktu. Yang dimaksud dengan urutan ruang adalah pola penguraian yang menggambarkan keadaan suatu ruang dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Sedangkan urutan waktu adalah penguraian berdasarkan urutan kejadian, suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kronologis. Urutan ruang. Urutan ruang dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang, umpamanya kantor, gedung, stadion, lokasi atau wilayah tertentu. Topik, laporan lokasi banjir di Indonesia. Contohnya banjir di Jawa Barat, yaitu daerah Ciamis dan Garut. Lalu urutan waktu. Urutan waktu yang dipakai untuk menarasikan atau menceritakan suatu peristiwa kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa. Topik, riwayat hidup Rabindranath Tagore. Yang pertama, jati diri Rabindranath Tagore dan pendidikan Rabindranath Tagore.
Yang kedua, pola logis. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Pola logis dapat menjadi 6, yaitu yang pertama, klimaks dan anti klimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Yang kedua, kausal. Mencakup dua pola, yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Pada pola pertama, suatu masalah dianggap sebagai sebab, yang kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian yang menelusuri akibat-akibat yang mungkin terjadi. Urutan ini sangat efektif dalam penulisan sejarah atau dalam membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Sekurang-kurangnya, uraian yang mempergunakan landasan pemecahan masalah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu deskripsi mengenai peristiwa atau persoalan tadi, dan akhirnya alternatif-alternatif untuk jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Yang keempat, umum khusus. Dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau umum, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci atau khusus. Yang kelima, familiaritas. Urutan familiaritas dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal atau belum dikenal. Dalam keadaan-keadaan tertentu, cara ini misalnya diterapkan dengan mempergunakan analogi. Yang keenam, akseptabilitas. Urutan akseptabilitas mirip dengan urutan familiaritas. Bila urutan familiaritas mempersoalkan apakah suatu barang atau hal sudah dikenal atau tidak oleh pembaca, maka urutan akseptabilitas mempersoalkan apakah suatu gagasan diterima atau tidak oleh para pembaca, apakah suatu pendapat disetujui atau tidak oleh para pembaca.